tuh bakal ngebahas tentang pendidikan khususnya di bimbingan dan konseling. Nah, topik ini bakal membahas tentang inklusivitas atau formalitas advokasi BK bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita dari mahasiswa bimbingan konseling sendiri. Bisa berkenalan dulu, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Hernisa. Aku dari jurusan bimbingan dan konseling. Senang sekali rasanya bisa hadir di podcast kali ini, di mana kita bakal membahas tentang advokasi BK ya, untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah seperti itu. Seperti yang kita tahu ya Kak, pendidikan inklusif itu tuh memberikan kesempatan yang sama bagi siswa, nah, termasuk siswa berkebutuhan khusus gitu ya Kak. Tapi tuh di lapangan tuh masih banyak itu Kak yang ya belum terfasilitasi dengan bagus gitu Kak. Nah, menurut kakaknya sendiri gimana Kak untuk menanggapi hal tersebut? Ya, kalau menurut aku sendiri penting sekali ya untuk membahas mengenai advokasi atau dukungan untuk siswa dengan berkebutuhan khusus, karena seperti yang kita tahu di lapangan sendiri masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum mampu atau memfasilitasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu sendiri. Kemudian juga kurangnya dukungan dari pemerintah mungkin yang bisa mendukung program ini seperti itu. Dari banyaknya sekolah nih ya Kak, kan tadi kakak juga sudah menyebutkan ya, banyak sekolah yang di Indonesia itu sudah menjadi sekolah inklusif, tapi di lapangan sendiri itu masih banyak itu fasilitas yang belum terpenuhi untuk mereka gitu loh. Nah, bagaimana sih kondisi ini dapat mempengaruhi siswa tuh kayak gimana dampaknya gitu Kak? Nah, kalau kakak sendiri kan udah banyak sekolah ya kayak mengklaim sekolah inklusif, tapi itu fasilitas yang ada tuh belum memenuhi kebutuhan dan kapasitas mereka. Bagaimana kondisi ini mempengaruhi siswa Kak? Menurut saya kurangnya fasilitas ini bisa menjadi hambatan besar sekali untuk siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, karena ya seperti yang saya bilang tadi, misalnya siswa itu memiliki kebutuhan tertentu yang mungkin membutuhkan media pembelajaran khusus atau ruang kelas yang lebih kondusif seperti itu, atau mungkin alat bantu tertentu. Nah, kalau misalkan fasilitasnya aja tidak tersedia, mereka mungkin bisa kesulitan seperti itu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Selain fasilitas juga kita juga ini kan Kak, kayak kurangnya pendidik gitu Kak untuk mengajar ABK sendiri. Nah, kayak ini menurut pandangan saya ya, jadi kayak di Indonesia pun kayak menomorduakan. Kadang-kadang anak ABK sendiri kan juga butuh pendidikan, butuh apa ya, istilahnya butuh kebutuhannya sama kayak anak-anak yang lain. Nah, banyak guru juga yang belum memiliki keterampilan untuk menangani siswa ABK sendiri ya Kak. Menurut kakak pandangannya tentang hal itu seperti apa? Saya setuju sekali dengan pendapat kakak tentang sebenarnya seluruh anak di negara ini pasti punya hak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu, termasuk juga anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, untuk guru sendiri seharusnya guru itu bisa bersikap adaptif dan fleksibel ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, misalnya dengan memodifikasi cara mereka dalam mengajar, terus memberi waktu belajar yang lebih seperti itu, atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif agar semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus ini memahami materi itu dengan baik. Oke, tapi kan di sini kan anak berkebutuhan khusus kan juga ini ya nggak sih Kak, kayak beda-beda juga kan, jadi kayak menurut saya sendiri juga tuh kayak guru tuh harus kayak benar-benar memahami gitu loh Kak, orang per orang. Nah, apalagi kalau di yang aku temuin sih itu jadi kayak guru itu kayak menyamaratakan, kayak seolah-olah tuh anak yang berkebutuhan khusus itu sama dengan yang lain. Iya, jadi kayak kan setiap anak berkebutuhan kan beda-beda gitu kan. Jadi kayak situ sih saya udah mulai kayak agak harus mengkritisi hal ini. Tadi kan saya juga sempat membahas tentang advokasi gitu kan, sempat menyinggung juga tentang hanya. Nah, bagaimana sih sebagai kita
orang BK ya kak, peran kita tuh dalam memperjuangkan pendidikan inklusif sendiri gitu kak. Pastinya guru BK sendiri memiliki peran yang penting ya, apalagi di sekolah. Guru BK memiliki peran sebagai advokat bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, maksudnya itu di sini guru BK itu bisa saja menyuarakan kebutuhan siswa-siswa pada pihak sekolah, termasuk kepada kepala sekolah atau guru mata pelajaran lainnya, agar kebijakan dan praktiknya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kak, terima kasih ya atas pandangan kakak sendiri, pendapatnya juga. Kita bakalan next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di lapangan juga ya kak, kan pastinya tuh ada gesekan sendiri ya antara orang tua mungkin dan gurunya juga. Nah, takutnya tuh ada kesalahpahaman gitu kan. Jadi kayak misalnya si orang tua A ini kebutuhannya kayak gini loh, dia belajar harus kayak gini dengan cara kayak gini, tapi kan dari gurunya sendiri kan mempertimbangkan hal-hal yang lain gitu. Nah, gimana sih menurut kakak sendiri, kan masalah ini kan kayak kesalahpahaman gitu kan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Nah, bagaimana peran BK untuk menangani hal ini gitu kak? Ya, menurut saya dengan hal ini tuh perlu adanya mediasi antara orang tua sendiri dengan sekolah. Nah, orang tua mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dan kondisi anaknya secara lebih terbuka kepada guru BK. Kemudian guru BK bisa menyampaikan kepada sekolah. Nah, sementara pihak sekolah sendiri itu juga harus bisa menjelaskan keterbatasan mereka jika memang itu di lapangan ada keterbatasan sendiri, dan juga harus bisa lebih improve gitu, ada upayanya walaupun mungkin ada keterbatasan tapi tetap ada upaya mereka yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dari situ mungkin guru BK bisa menengahi dan mencari solusi bersama untuk perkembangan siswa itu sendiri. Oke, nah mungkin ini udah di penghujung podcast kita ya kak. Apa sih closing statement dari kakak sendiri gitu? Ya, menurut saya peran guru BK sendiri ini menjadi peran penting ya di sekolah untuk menjembatani berbagai pihak, kayak siswa dengan sekolahnya, orang tua dengan sekolahnya. Oleh karena itu peran BK sendiri itu penting ya di sekolah untuk menjembatani berbagai pihak, dari siswa sendiri ataupun orang tua dan sekolah seperti itu. Guru BK sendiri harus punya kemampuan, keterampilan untuk memiliki sikap advokasi itu sendiri seperti itu. Oke kak, terima kasih ya atas closing statementnya. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa pendidikan inklusif bukan hanya soal menerima kebutuhan siswa saja di sekolah, tapi juga bagaimana sekolah benar-benar menyediakan dukungan yang mereka butuhkan. Nah, sebagai guru BK juga penting untuk sebagai advokasi, pendamping sekaligus mediator agar hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus ini dapat terpenuhi secara adil. Mungkin kita cukupkan ya podcast kita pada hari ini, dan besok juga bakal ada narasumber juga. Aku juga mau minta pendapat juga ke teman kakak mungkin ya, karena juga satu jurusan gitu kak. Oke, terima kasih ya Kak Salwa sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga udah diundang ke podcast. Iya, oke. Kita tutup ya. Selamat sore. Oke, halo teman-teman semuanya. Kali kedua ya. Tadi kan kemarin itu udah podcast juga sama teman-teman kita, dan sekarang juga kali kedua kita bersama narasumber kita. Nah, kita bakal membahas isu dunia pendidikan, terutama di dalam bimbingan konseling, inklusivitas atau formalitas, advokasi BK bagi siswa berkebutuhan khusus. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita, bisa berkenalan dulu dengan kakaknya sendiri. Halo semuanya, nama aku Nurma, aku dari bimbingan dan konseling. Oke, seperti yang kita tahu ya kak, pendidikan inklusif itu tuh di Indonesia tuh masih menyamaratakan dengan mahasiswa, dengan siswa biasa gitu kak. Nah, kakaknya sendiri tuh pernah punya pengalaman gak sih kak? Mungkin dari volunteer, mungkin ngajar gitu ke anak-anak berkebutuhan khusus gitu kak? Kalau volunteer itu belum pernah ya kak, mungkin cuma kayak mendengar cerita dari temen gitu. Kalau temen sendiri pernah melakukan volunteer dan
tuh inklusivitas itu perlu banget ya, kayak ya mereka jadi lebih sadar gitu dan akhirnya saya tumpah gitu. Oke Kak. Nah, di Indonesia juga masih banyak gitu ya Kak yang masih masih kurang banget dari segi fasilitas, pendidik dan juga mungkin dari stakeholdernya sendiri gitu ya Kak. Nah, pendidikan inklusif kan sebenarnya kan seharusnya kan memberikan kesempatan yang sama ya Kak. Nah, tapi tuh di lapangan tuh masih banyak sekolah yang belum mampu gitu Kak memfasilitasi hal tersebut kayak fasilitas dan layanan mungkin juga Kak. Nah, bagaimana sih Kakak menanggapi hal tersebut gitu loh? Kayak pentingnya topik pembahasan kita tuh gimana gitu Kak menurut Kakak sendiri? Menurut aku sendiri ya Kak, itu tentunya penting banget ya, apalagi di sekolah-sekolah seharusnya kan diadakan seperti ya, fasilitas-fasilitas, karena seharusnya kan semuanya itu sama rata seperti itu Kak, baik yang anak ABK ataupun anak biasa seperti itu kan harusnya disamaratakan ya Kak. Iya, tapi di Indonesia itu kan belum merata gitu dari segi Iya, juga betul belum. sekali. Oke, Ya, itu sangat disayangkan ya. Oke, jadi kita bakal next pembahasan ya Kak. 3. Oke Kak, mungkin di Indonesia kan udah banyak ya Kak, pasti Kak kayak pendidikan yang mengklaim sekolah inklusif ini bisa buat anak ABK juga kayak dicampur gitu loh Kak. Nah, tapi tuh fasilitas yang ada sendiri di lapangan tuh terbatas. Menurut Kakak sendiri bagaimana kondisi ini mempengaruhi siswa itu Kak? Nah tentunya sih Kak, apa sih namanya, bahkan itu dalam beberapa kasus seperti itu ya Kak, itu sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus itu hanya sebagai formalitas saja Kak, jadi ya bukan benar-benar menerima seperti itu, hanya sebagai formalitas saja. Nah, buat kepentingan ini ya Kak, kepentingan akreditasi atau kepentingan sekolah gitu ya? iya ya seperti itu, jadi kan memang ada tuntutan juga ya terkadang harus ada anak ABK seperti itu. Nah itu tuh untuk memenuhi kebijakan pendidikan inklusif seperti yang sudah tadi disampaikan juga itu kan Kak. Nah namun itu dukungan dari apa sih namanya, dari pemerintah seperti itu belum maksimal seperti itu Kak. Nah terus akibatnya dari siswa tersebut tuh tidak bisa merasakan haknya seperti itu Kak, jadi merasa tertinggal, terus tidak percaya diri juga seperti itu, terus juga bahkan apa ya, tidak diterima di lingkungan sekolahnya karena ya itu Kak berbeda. Oh, jadi kayak belum bisa, karena kan harusnya dipisah gitu kan nggak sih Kak? Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, selain fasilitas sendiri ya Kak, aku juga nemuin dari beberapa temanku tuh bilang kalau pendidikan tuh juga agak kurang juga Kak, itu kan sebagai tantangan juga ya Kak. Mungkin banyak guru juga yang belum memiliki keterampilan yang bagus untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini. Terus menurut Kakak sendiri tuh bagaimana memandang hal ini gitu? Iya ya Kak, bener. Jadi tentunya nggak semua guru gitu, tidak semua guru memiliki pelatihan khusus ya terkait hal itu gitu, terkait pendidikan inklusifnya itu sendiri. Nah, terus akibatnya dari media pembelajaran yang mereka gunakan itu seringkali masih bersifat umum seperti itu, dan kayak belum disesuaikan dengan apa kebutuhannya gitu, kebutuhan anak-anak ini, sehingga ya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tentunya kayak dia tertinggal gitu, merasa kurang. Wah, jadi kayak penyampaian materinya itu kurang bisa dicerna. Dan lain itu kalau yang saya tahu itu ABK sendiri kan setiap orang juga beda-beda gitu kan Kak. Kayak kebutuhannya misalnya apa yang hal tuh butuhnya apa, satu apa lagi butuh, jadi kan kayak nggak bisa disamaratakan, jadi kayak mungkin ada lebih kayak terkhusus gitu loh Kak. Iya, jadi masih ada kayak kesenjangan gitu ya. Oke, mungkin kita next pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, mungkin kita kan juga dari BK ya kayak sebagai BK kan juga kita juga perlu memantau perkembangan siswa, antara siswa yang biasa mungkin atau mungkin yang ABK juga kan, atau kan juga sebagai anak didik ya. Nah dalam konteks advokasi sendiri, bagaimana sih peran BK tuh memperjuangkan pendidikan inklusif di sekolah? Nah iya, jadi dalam konteks BK sendiri seperti itu juga dapat memberikan edukasi seperti itu pada guru BK-nya, maksudnya dari guru BK terhadap guru lain seperti itu
mengenai karakteristik mereka seperti apa, karakteristik anak ABK itu seperti apa. Nah, dengan begitu tuh dari seluruh guru-guru ini juga dapat tahu, oh ternyata anak berkebutuhan khusus itu harus diperlakukan seperti apa, seperti itu. Jadi ya cara mendampingi mereka tuh lebih ke proses belajarnya itu seperti apa. Oh, jadi memberi pemahaman ringan gitu ya Kak. Iya, ya, lebih. Oke, mungkin next selanjutnya mungkin selain itu juga ya Kak, kalau kesalahpahaman kan nggak cuma dari antar guru aja dalam menyampaikan materi misalnya, tapi juga terdapat dengan wali murid gitu, orang tua murid. Nah, apalagi untuk anak-anak sendiri kan pasti harus lebih intensif itu ya Kak untuk penanganannya ke gurunya juga gitu kan. Nah, bagaimana sih peran BK dalam menangani kesalahpahaman antar pihak sekolah dan wali murid gitu Kak? Nah, peran BK sendiri itu sebagai mediator Kak. Jadi mediator antara orang tua seperti itu dan pihak sekolahnya seperti itu. Jadi misalkan ketika ada orang tua itu merasa kayak kebutuhan anaknya itu belum terpenuhi seperti itu ya Kak, itu guru BK bisa membantu memfasilitasi seperti itu, memfasilitasi kayak terkait komunikasinya, komunikasi yang baik itu seperti apa antar kedua belah pihak. Jadi ya sebagai mediator itu sendiri. Oke, terima kasih ya Kak buat pendapatnya, buat tanggapannya juga, dan apa ya, masukan juga ya buat pendidikan inklusif sendiri. Mungkin ada closing statement dari kakaknya sendiri? Kalau closing statement sih Kak, seharusnya apa sih namanya, advokasi seperti itu, advokasi terkait anak berkebutuhan khusus ya di sekolah itu fasilitasnya harus lebih dimaksimalkan, diperbaiki seperti itu, sehingga juga dari mereka bisa belajar dengan baik seperti itu. Jadi ya tidak ada materi yang tertinggal dan mereka juga mendapatkan haknya seperti itu sih. Saya ucapkan terima kasih ya untuk kakaknya sendiri udah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama di podcast kita kali ini. Mungkin kita tutup ya Kak karena sudah di penghujung acara. Terima kasih. Selamat jumpa di kesempatan kita yang lain. Selamat sore. Selamat sore. Yeay.